Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Nafiah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, PGSD 2A dengan NIM 2021-841. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang akhlak dalam berkeluarga. Yang pertama yaitu tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Istilah birrul walidain berasal langsung dari Nabi Muhammad SAW. Birrul walidain terdiri dari dua kata, yaitu kata birru dan walidain. Birru yang berarti kebajikan, sedangkan walidain berarti kedua orang tua kita, yaitu bapak dan ibu. Jadi, birrul walidain adalah kebajikan kepada kedua orang tua. Adapun kedudukan birrul walidain baik pada sisi Allah ataupun yang lainnya. Adapun perintah ihsan kepada ibu atau bapak diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, langsung sudah perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yaitu diperintahkan untuk berbakti pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala mewariskan kepada umat manusia untuk berbuat ihsan kepada ibu atau bapak. Arti dari kata ihsan yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan perintah berterima kasih kepada ibu bapak, langsung sudah perintah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-beribu kenikmatan kepada kita semua. Yang kedua, mengapa kok kedua orang tua? Karena orang tua itu sudah berjasa pada diri kita dari sejak lahir sampai sekarang ini. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga meletakkan birrul walidain sebagai amalan nomor 2 terbaik sudah sholat pada waktunya. Jadi amalan yang terbaik pertama yaitu sholat 5 waktu pada waktunya. Yang kedua yaitu perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ada yang mengatakan bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Rasulullah SAW juga meletakkan ngukul walidain atau durhaka kepada kedua orang tua sebagai dosa besar nomor 2 setelah syirik. Jadi dosa besar yang pertama yaitu syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, janganlah sekali-sekali berani kepada kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengaitkan keridhaan dan keamarahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keridhaan dan kemarahan orang tua. Jadi bisa dikatakan ridha Allah, ridha walidain. Jadi adanya ridha Allah itu juga ada ridha kedua orang tua. Di sini sangat banyak bentuk-bentuk untuk mewujudkan kita berbakti kepada kedua orang tua. Dengan mengikuti keinginan orang tua dalam berbagai aspek, baik aspek pendidikan, pekerjaan, perjodohan, dan lainnya. Kita mengikuti keinginan yang orang tua lakukan. Bukan berarti kita mengikuti keinginan orang tua hal yang buruk, tapi kita mengikuti keinginan orang tua dalam hal-hal yang baik. Ketika kita diperintah untuk maksiat, kita harus meninggalkannya. Kita juga harus menghormati kepada kedua orang tua dengan penuh rasa terima kasih dan kasih sayang atas jasanya. Mengapa? Karena orang tua itu sudah membesarkan kita, sudah merawat kita dari kecil. Orang tua itu menjadi pintu masuk menuju surga. Selanjutnya, ketika kita mampu, kita harus membantu kedua orang tua.
pada saat ini kita bisa dengan membantu memasak, dengan menyapu, membantu, dan lain-lainnya yang sekiranya kita tidak keberatan. Yang terpenting yaitu kita selalu mendoakan kedua orang tua supaya orang tua kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendoakannya cukup dengan simpel-simpel saja, seperti doa Rabbighfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua dan berikanlah kasih sayang kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya yaitu kita juga dapat meneruskan birrul walidain ketika orang tua kita sudah meninggal, yaitu dengan menyelenggarakan jenazahnya dengan sebaik-baiknya. Kita juga bisa ikut dengan memandikan, mengafani, ikut ke kubur itu. Ketika orang tua kita mempunyai hutang, kita bisa melunasinya. Ketika kita mempunyai saudara, bisa dimusyawarahkan dengan saudaranya tersebut. Ya, kita juga bisa melaksanakan birrul walidain ketika orang tua sudah meninggal. Ketika orang tua memberikan wasiat, kita sebisa mungkin menjalankan wasiat tersebut, asal wasiat itu tidak berbau ke dalam kemaksiatan. Juga bisa dengan memuliakan sahabat-sahabatnya, mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, dan meneruskan silaturahmi yang dibina di waktu hidup. Seperti halnya pada saat Hari Raya Idul Fitri, kita bisa menziarahi kepada orang yang sudah di alam kubur. Kita kepada orang yang masih hidup bisa saling silaturahmi dan saling maaf-maafan gitu. Selain ada birrul walidain kepada kedua orang tua, di sini juga ada ukul walidain. Setelah menempatkan perintah untuk birrul walidain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menempatkan ukul walidain. Ukul walidain artinya yaitu mendurhakai kedua orang tua. Jadi gimana durhaka itu? Durhaka itu ya kita berani kepada orang tua, bisa dengan cara membantah apa yang ia perintahkan, dengan cara menyiksa, dengan cara mengusir, dan baik lainnya. Durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa besar di sini kedudukannya itu nomor 2, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkata kasar kepada orang tua juga termasuk ukul walidain loh. Cuman kita saja yang tidak menyadari. Oleh karena itu, marilah kita semua mencintai kedua orang tua, baik orang yang tua sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Di sini adapun hak, kewajiban, dan kasih sayang suami istri. Adapun tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dari sakinah di sini yaitu dengan kasih sayang. Kasih sayang itu ya saling mencintai, saling menghargai, saling mendoakan, tidak saling musuhan. Dalam mawaddah di sini yaitu baik dalam jasmani ataupun jasmani itu bisa diartikan sebagai fisik, yaitu melihat dari mukanya, dari badannya, dari apanya gitunya. Yang selanjutnya yaitu warahmah. Rohmah itu berhubungan rohani dan hubungan batin. Ketika sudah tua, rohmah juga berperan.
apabila sebelum menikah dianjurkan untuk memilih dalam 4 hal, yaitu li jamaliha, li maliha, li nasabiha, li jamaliha, yaitu dari kecantikannya, dari hartanya, dari ketampanannya, dan dari yang terakhir yaitu dari agamanya. Karena mengapa? Agama itu sangatlah penting dalam suatu keluarga. Adapun hak-hak bersama suami istri, hak yang ada 3, yaitu yang pertama hak tamatuk badani, hak saling mewarisi, dan hak nasab. Yang pertama yaitu tentang hak tamatuk badani, yaitu saling menikmati hubungan yang halal. Yang kedua yaitu dapat mewariskan. Mewariskan itu gimana? Ya adanya anak seperti kita ini. Tanpa adanya orang tua, tidak mungkin adanya kita. Yang selanjutnya yaitu hak nasab. Pencantuman nama orang tua pada nama anaknya, bukan suami. Adapun di sini kewajiban dalam suami istri yaitu yang pertama yaitu kewajiban suami kepada istri. Yang pertama yaitu mahar, yang kedua nafkah, yang ketiga isyan al-asyariyah, dan yang keempat yaitu membimbing dan mendidik agamanya. Yang pertama yaitu mahar. Maksud dari mahar di sini yaitu pemberian wajib dari suami untuk istri. Makanya dalam sebelum menikah, ketika mau ijab kabul kan ada mahar. Ya, setelah menikah selanjutnya yaitu ada nafkah. Nafkah di sini yaitu dengan menyediakan segala keperluan yang istri perlukan, berupa baik makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu suami juga memberikan ihsan al-asyarah. Maksudnya yaitu bergaul dengan istri dengan cara sebaik-baiknya, dengan memberikan kelembutan, dengan bertutur halus, dengan memberikan kasih sayang, saling bercinta, berbagi pengalaman. Yang intinya istri itu menjadi bahagia dan betah di rumah. Yang terakhir yaitu kewajiban suami kepada istri yaitu dengan membimbing dan mendidik agamanya. Kenapa agama pada suami harus lebih tinggi? Karena kewajiban suami setelah menikah yaitu membimbing dan mendidik dalam hal agama kepada istri. Semisal istri belum bisa mengaji, suami yang mengajarkan kepada istrinya. Begitupun istri juga harus taat kepada suami. Di sini juga dijelaskan bahwa kewajiban istri kepada suami, yaitu yang pertama patuh pada suami, yang kedua yaitu ihsan asyarah. Patut kepada suami ini sangatlah penting. Kan ketika seorang wanita sebelum menikah harus patuh kepada kedua orang tuanya. Sedangkan setelah menikah, maka seorang istri itu harus patuh kepada suaminya. Dan semua itu sudah menjadi tanggung jawab suami. Ketika istri ingin pergi dan suami tidak mengizinkan, maka istri tidak boleh pergi, harus berada di rumah. Seperti yang telah diriwayatkan dalam suatu cerita, ada sosok wanita yang mana laki-laki itu sedang bekerja dan orang tuanya sedang sakit parah. Sebelum pergi, suaminya itu berpesan, kalau
sang wanita itu tidak boleh pergi-pergian, harus di rumah saja. Lah, ada seorang yang datang dan membawakan kabar bahwa orang tua dari wanita itu meninggal dunia dan berpesan untuk pergi ke rumahnya itu. Tetapi sang istri menolak. Karena apa? Karena ia tidak mendapatkan izin dari suami. Sehingga istri itu tidak hadir dalam acara meninggalnya orang tua dari wanita itu tersebut. Nah, pada suatu ketika ada seorang yang telah bermimpi bahwa orang tua yang meninggal tadi itu mendapatkan nikmat kubur. Karena apa? Karena ketaatan wanita tadi kepada suaminya. Adapun kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Yang pertama yaitu adanya hubungan tanggung jawab, yang kedua yaitu hubungan kasih sayang, dan yang ketiga yaitu hubungan masa depan. Di sini orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, sehingga ketika anak berbuat apa, semua itu menjadi tanggung jawab orang tua. Yang kedua yaitu hubungan kasih sayang. Mengapa? Karena anak yang kurang kasih sayang cenderung ia mengalami masalah. Masalah bagaimana? Dalam sekolah bisa kurang bersemangat, bisa kurang dalam pengetahuan, bisa dikatakan anak itu ngelokro. Yang ketiga yaitu hubungan masa depan. Biasanya ketika orang tua memberikan pengarahan masa depan kepada anaknya, anak itu menjadi terarah dan hidupnya itu menjadi teratur. Coba saja seperti anak-anak yang telah gelandangan. Anak itu menjadi tidak teratur, tidak terawat, jadinya ya udah apa yang ia lakukan itu ya udah merasa dia itu benar. Selanjutnya yaitu 4 tipologi anak. Yang pertama, anak itu bisa dikatakan sebagai perhiasan hidup. Yang kedua, anak sebagai ujian. Selanjutnya, anak sebagai musuh. Dan yang selanjutnya yaitu anak sebagai cahaya mata. Anak sebagai perhiasan hidup maksudnya apa? Ketika tidak ada anak, keluarga itu menjadi sepi. Juga keturunan itu akan habis. Anak sebagai ujian. Ya, dikala ketika anak itu diberikan nasihat, anak itu akan ngeyel. Anak kadang juga semaunya sendiri gitu loh. Selanjutnya anak sebagai musuh. Kenapa kok anak sebagai musuh? Ketika orang tua tidak bisa membimbing anak itu dengan baik, anak itu akan menentang, juga bisa dengan berbeda keyakinan, sehingga anak itu juga menjadi musuh bagi kita. Yang selanjutnya itu anak sebagai cahaya mata. Jikala anak itu berbakti, anak itu manut, anak itu suka ngaji, berbakti kepada orang tuanya, dan menjalankan perintah orang tuanya yang baik-baik, maka anak itu bisa dikatakan sebagai penerang hidup, sebagai cahaya hidup. Nah, oleh karena itu, marilah kita cintai orang tua kita, cintai keluarga, dan cintai anak saudara kita. Semoga ini semua dapat diambil hikmahnya. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.